Keluarga salah satu ABK yang jenazahnya dilarung ke laut oleh kru kapal Tiongkok meminta pemerintah mengusut tuntas dugaan perbudakan yang dialami anggota keluarganya. Salah satu ABK yang jenazahnya dilarung ke laut adalah Ari, warga Ogan Komeling Ilir, Sumatera Selatan. Orang tua Ari mengaku mengetahui jenazah anaknya dilarung ke laut dari kantor penyalur ABK di Jakarta. Hingga saat ini tidak ada kelanjutan dari pihak yang mempekerjakan Ari terkait hak-hak sebagai pekerja termasuk santunan. Tahu bahwa anak Bapak jadi korban yang meninggal dibuang ke laut itu? Tidak tahu. Karena dia tidak tahu kan dari kantor Jakarta, mau disuruh ke pulang Jakarta. Sekarang sudah tahu? Sekarang baru tahu. Baru tahu? Baru tahu. Dapat info dari mana, Pak? Dari bos dia lah, dari Jakarta. Pernah Pak dia telepon cerita bagaimana selama bekerja di sana kondisinya? Tidak ada. Tidak pernah telepon? Dia telepon. Tahu-tahu Bapak dengar kabar sudah meninggal? Meninggal. Pak terus minta tuntut nggak Pak? Minta dituntut ganti rugi segala macam? Iya. Minta tuntut Pak ya? Iya. Sebelumnya pihak yang mengatasnamakan pengacara Margono Surya and Partner melaporkan perusahaan penyalur tenaga kerja PTL ke Bareskrim Polri. PTL diduga mengirimkan para ABK ke kapal berbendera Tiongkok Longxing 629. Laporan ini terkait dugaan tindak perbudakan dan perdagangan orang di kapal Longxing 629. Mungkin selama ini teman-teman belum tahu informasi upahnya itu berapa sih. Upahnya itu hanya 300 US dollar satu bulan, 300 US dollar. Lalu yang diberikan itu uraiannya adalah 50 dolar itu diberikan ketika kapal sandar, 100 dolar disimpan oleh pemilik kapal, 150 akan diberikan kepada keluarga atau disimpan oleh agensi. Jadi dari 300 dolar hanya 50 dolar saja yang diterima oleh almarhum. Lalu kemudian masih ada lagi pengurangan USD 600 dolar untuk pengurusan dokumen almarhum. Jadi upahnya harus dikurangin lagi 600 dolar. Baru habis itu harus ada jaminan deposit 800 dolar. Lalu setelah itu ada lagi sanksi 1.600 US dollar kalau tiba-tiba almarhum berhenti. Lalu kalau almarhum pindah kapal kena lagi sanksi 5.000 US dollar. Dengan hanya gaji 300 dolar. Ya, jadi jelas ini penyalahgunaan posisi rentan dalam perdagangan orang. Dan persetujuan dari almarhum tidak menghilangkan tindak pidana perdagangan orang ini. Surat berbahasa Tiongkok ini mengabarkan bahwa anggota keluarga mereka, Sepri, sudah meninggal saat bekerja di laut. Sepri adalah satu dari 3 ABK yang dilarung di laut oleh kru kapal nelayan Tiongkok Longxing 629. Sebelum ikut kapal Longxing, almarhum Sepri tinggal di desa Serdang Menang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Keluarga berharap pemerintah Indonesia bisa mengusut tuntas apa yang sebenarnya terjadi dengan Sepri dan para ABK Longxing asal Indonesia lainnya. Suratnya seperti ini, kita cuma dikasih tahu kan. Yang menginformasikan? Yang menginformasikan dari pihak PT. Ya bahwa adiknya sudah dilarung ke laut. Dilarung ke laut. Menerima enggak dilarung ke laut kayak gitu? Ya, kalau untuk hati nurani, otomatis tidak nerima Pak yang itu kan. Dilarung ke laut itu? Tidak nerima, oleh karena sudah dilarung ke nurut baik. Harapannya Pak, masalah ini diselesaikan oleh pemerintah itu setuntas-tuntasnya. Yang pusat. Salah itu masuk bui atau kemana sebagainya kan. Yang benar itu tetap benar, ditegakkan ya Pak, kebenaran itu. Sebelumnya, terkait pelarungan jenazah ABK Indonesia oleh kru kapal Tiongkok Longxing 629, pemerintah Indonesia melalui Menlu Retno Marsudi menyatakan pihak keluarga sudah mengizinkan. Dari informasi yang diperoleh KBRI, pihak kapal telah memberitahu pihak keluarga dan telah mendapat surat persetujuan pelarungan di laut dari keluarga tertanggal 30 Maret 2020. Pihak keluarga juga sepakat untuk menerima kompensasi kematian dari kapal Tian Yu 8.
Sementara itu, 14 anak buah kapal Longsing 629 yang diduga mengalami perbudakan oleh nelayan Tiongkok sudah berada di Indonesia pada Jumat kemarin. Selepas menjalani protokol kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta, mereka langsung dibawa ke safe house oleh Bareskrim Polri untuk penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan perbudakan dan perdagangan orang. Begitu mereka tiba di Jakarta ini, baru tadi dilakukan pemeriksaan kesehatan. Di sini bersama-sama kita yang mengkoordinir ada dari Kementerian Luar Negeri, kemudian ada juga tadi teman-teman dari Bareskrim, kemudian dari LPSK juga, dan kita sama-sama juga di sini. Nah, selanjutnya mereka dari sini itu akan ke safe house lah istilahnya, untuk mengadakan nanti proses-proses penyelidikan selanjutnya dan tahap berikutnya. Saya kira itu. Mereka berapa banyak dan apakah ada jenazah juga yang dipulangkan? 14 orang. Ini belum ada jenazahnya. 14 orang. Cerita soal ABK dilarung ke laut sekaligus dugaan perbudakan oleh kru kapal Longsing terkuak lewat video viral berita tentang ini di stasiun televisi Korea. Apakah pemerintah Indonesia akan terus melanjutkan penyelidikan dan memanggil pihak-pihak terkait? Tim Liputan, Kompas TV.